yang namanya anak metal, yang namanya metalhead, itu tuh kayak komunitas yang gelap, suram, sinis, manipulatif, troublemaker. The metalhead community sees itself as one big family. Everyone gets on. Rasa sakit, marah, atau struggle mereka dalam hidup tuh nggak dipelihara pakai lagu-lagu galau. Enggak. Kita bahas musik-musikan lagi. Kalau waktu itu kita pernah ngebahas Son Horeknya Brazil, sekarang gue mau ngebahas satu genre musik yang sering dapet stigma negatif, tapi ternyata pendengar genre ini tuh jadi orang-orang yang paling bahagia loh kalau dibandingin sama penikmat genre musik yang lain. Ada yang tahu genre musik apa? Yoi, musik metal. Tapi kenapa ya pendengar metal bisa lebih bahagia dibanding pendengar genre lainnya? Emang yang ngebedain apa sih? Ya udah kalau gitu langsung kita bahas kenapa pendengar musik metal jadi orang yang paling bahagia di Learning by Googling. Gue yakin pasti banyak dari lu yang suka banget ngedengerin lagu-lagu metal. Mau itu black metal, death metal, heavy metal, atau jenis-jenis metal lainnya. Ya, genre musik metal gini, khususnya di barat tuh kan emang sempat bener-bener hype banget kan di tahun 80-an, sampai jadi subkultur lagi. Ya, penggemar metal tuh emang punya ciri khasnya sendiri kan. Mulai dari selera musiknya, gaya berpakaiannya, gaya bersikapnya, gaya hidupnya. Ya pokoknya semuanya tuh beda kan sama kebanyakan orang. Makanya dianggapnya udah jadi subkultur. Tapi sayangnya subkultur ini nih sering dipandang negatif selama puluhan tahun. Nih, kalau menurut The British Psychological Society disebut di tahun 80-an, waktu remaja-remaja pada masuk komunitas metal, itu kepanikan massal tuh terjadi di kalangan orang tua. Soalnya di mata mereka, yang namanya anak metal, yang namanya metalhead, itu tuh kayak komunitas yang gelap, suram, sinis, manipulatif, troublemaker, kriminal, dan susah belajar. Dan kekhawatiran para orang tua ini makin diperparah sama media yang selalu ngeberitain keburukan-keburukan metalhead. Mereka dibilang kumpulan orang depresi lah, anxiety lah, nggak beradab lah. Bahkan nggak jarang mereka tuh disebut sebagai satanis, disebut sebagai penyembah setan. Karena ya lagu-lagunya. Makanya metalhead, khususnya waktu itu pada direndahin dan dipandang sebelah mata banget. Cuma karena musik yang mereka dengerin. Cuma karena kesukaan mereka beda sama orang lain. Bahkan kalau menurut The Conversation, saking melosnya kepanikan orang tua tentang musik metal, itu sampai ada organisasi swasta yang namanya PMRC. Parents Music Resource Center yang dipimpin sama Tipper Gore, istrinya Al Gore. Istrinya Senator Amrik yang nantinya naik jadi wakil presidennya Bill Clinton. Jadi Al Gore ini, suaminya Tipper Gore ini, dia tuh orang yang punya pengaruh politik yang gede banget di Amrik waktu itu. Dan dia ngebentuk PMRC ini ya buat menyuarakan protes-protes dia terhadap musik metal. Bahkan dia sampai minta supaya rekaman musik metal tuh di-banned aja udah, dilarang aja udah. Soalnya kalau menurut dia, musik metal tuh mempengaruhi anak-anak remaja buat melakukan free sex, minum alkohol, makan narkotika, bahkan sampai nyembah setan. Menurut dia gitu tuh. Dan tuntutan dari PMRC ini beneran sampai naik ke US Kongres loh. Beneran dibikin sidang kongres khusus buat ngebahas metal dan bahayanya buat remaja. Ini kan gila kan? Sejelek itu loh stigma dan stereotip terhadap metalhead waktu itu. To some parents in the 1980s, Dee Snider of Twisted Sister was the most dangerous guy on the planet. this was when metal made its first organized attack. Twisted Sister and 8 other metal bands, Were placed on a list called the Filthy 15 because their music was deemed offensive. by the Parents Music Resource Center. Dan puluhan tahun kemudian, tepatnya di tahun 2015, mulai tuh ada petunjuk-petunjuk yang nunjukin kalau ternyata penggemar metal tuh nggak seburuk itu kok. Dan pandangan positif ini muncul setelah ada studi yang dipimpin sama Tasha Howe, psikolog di Humboldt State University, yang nyebut kalau di balik semua stigma dan pandangan negatif masyarakat, ternyata pendengar metal mereka tuh jadi orang-orang yang paling bahagia loh dibandingin sama pendengar genre musik lainnya. Iya, jadi kalau menurut Pacific Standard Magazine, dari 377 orang dewasa yang diteliti, itu mereka yang waktu mudanya tuh jadi bagian dari metalhead itu ternyata lebih bahagia dibanding kelompok lain di kisaran usia yang sama. Terus pendengar metal juga tuh cenderung nggak menyesali hal-hal yang mereka lakuin waktu muda. Enjoy aja udah, tanpa overthinking atau menyesali pilihan-pilihan yang udah mereka buat. Terus kalau menurut Guitar World, dari survei lain yang dilakuin sama platform belanja online on-buy disebut, fans metal sama jazz, mereka tuh jadi fans musik yang paling bahagia dari 25 genre lain yang mereka teliti. Bahkan 2 kali lipat lebih bahagia dari fans genre pop. Wah. Metalheads are actually some of the happiest and most peaceful people around. It's even scientifically proven that listening to heavy metal has a positive impact on mental health.
Oke, sekarang kita bahas penyebabnya. Kenapa metalhead bisa lebih bahagia dibanding penikmat musik genre lainnya? Dan alasannya yang pertama adalah katarsis, proses pelepasan emosi atau perasaan yang terpendam. Jadi kalau menurut Glasgow Insight into Science and Technology disebut, ketika orang punya banyak pikiran atau lagi ngerasa marah, sedih, atau frustrasi, sebagian orang tuh kan cuma bisa mendem doang kan, nggak ada temen cerita, nggak ada yang bisa diajak berbagi. Nah, perasaan yang dipendem gini kalau dibiarin numpuk tuh, itu tuh nggak sehat buat kesehatan mental. Bisa jadi penghambat dalam mencapai kebahagiaan. Dan di situasi gitulah musik metal jadi berperan penting. Soalnya dengan musik yang keras dan agresif, pendengarnya tuh jadi ngalamin proses pelepasan emosi terpendamnya tuh. Rasa sakit, marah, atau struggle mereka dalam hidup tuh nggak dipelihara pakai lagu-lagu galau. Enggak, yang ada tuh mereka keluarin lewat musik yang seakan-akan ngewakilin mereka buat marah-marah. Ngedorong mereka buat ngeluapin emosinya. Apalagi kalau mereka ikut ngelapasin energinya tuh pakai growling, shrieking, atau screaming dengan menggeram, menjerit, atau teriak-teriak. Wah, itu udah tuh keluar semua tuh. Belum lagi kalau mereka ngedengerin riff musik yang ngebikin mereka ngangguk-nganggukin kepala atau bahkan sampai moshing misalnya. Wah, itu semua energi negatif kan rasanya kan keluar kan. Ngebikin jadi lega tuh. Dan statement ini juga didukung sama beberapa penelitian psikologi. Salah satunya adalah studi yang dilakuin sama Profesor Nick Perham PhD yang nyebut kalau orang metalhead lagi marah terus mereka ngedengerin heavy metal yang agresif, itu tuh nggak bikin mereka malah makin marah. Enggak, yang ada justru sebaliknya. Yang ada justru itu meningkatkan emosi positif mereka. Profesor Perham bilang ngedengerin heavy metal tuh justru adalah cara yang sehat dan fungsional buat memproses kemarahan. Buat mengurangi stres dan ngebikin mereka lebih bahagia. Ya jadi kalau mungkin lu lagi banyak pikiran, nggak tahu harus cerita ke siapa, ya udah nge-metal aja udah. Look at that guy. Look at that guy. He's kissing the ground. Yeah. He's crying. Don't have any words. These tough-looking metal fans aren't afraid to express their emotions as they share a moment of communal joy. Terus alasan yang kedua yang ngebikin pendengar metal lebih bahagia tuh adalah komunitasnya. Jadi kayak yang udah gue bilang tadi, penggemar musik metal tuh kan melahirkan subkultur baru ya, subkultur metalhead. Nah, kalau menurut Medium, subkultur metalhead ini tuh adalah komunitas yang sangat erat dan setia loh. Para fans metal yang ketemu di konser atau festival, mereka tuh sering banget memperdalam hubungan pertemanan mereka. Jadi yang awalnya mereka strangers, orang asing, saling gak kenal, baru kenalan di konser. Nah, pas konsernya kelar, mereka tuh gak balik jadi strangers lagi. Yang ada mereka malah jadi teman yang punya ikatan yang kuat. Mau itu antar fans, mau itu musisinya, mereka tuh selalu punya cara sendiri buat ngerasain emosi yang lebih dalam. Yang akhirnya ngebantu mereka mengekspresikan diri dan kebersamaan. Jadi mereka kalau udah kenal sekali, yang langsung saling support, langsung saling dukung. Dan dukungan sosial inilah yang jadi faktor pelindung yang penting banget buat remaja-remaja bermasalah yang ngejadiin metalhead sebagai pelarian mereka. Nah tapi ini walaupun makin kesini pembahasan ini mereka nih jadi makin positif ya, tapi yang harus kita ingat kalau menurut Lauder, based on penelitiannya Tasaho tadi, sebenarnya stigma negatif tentang metalhead yang suka seks bebas, suka alkohol, suka makan narkotika, itu juga bener loh. Penelitian dia tuh juga membuktikan itu. Soalnya mereka tuh kan emang kelompok yang banyak ngalamin trauma masa kecil kan, atau mungkin ngalamin keluarga yang disfungsional, atau peristiwa-peristiwa buruk lainnya di masa lalu. Yang akhirnya ngebikin mereka jadi ngelakuin kegiatan-kegiatan yang negatif tadi deh. Tapi ya balik lagi, di luar itu semua, di luar yang negatif-negatifnya, dengan musik yang keras dan intens yang dibarengin sama komunitas yang kuat, akhirnya pendengar musik metal jadi fans musik yang paling bahagia dibandingin fans genre lainnya. We feel that there is truly harmony, there is friendship, there is brotherhood at the festival. Terus terkait metal juga, kalau menurut Grant, salah satu stereotip yang nempel banget ke metalhead adalah mereka adalah orang-orang yang suka kekerasan dan banyak melakukan bundir. Stereotipnya gitu tuh. Padahal terus kalau berdasarkan penelitian Profesor Bill Thompson dan timnya dari Australia's Macquarie University, dibuktiin kalau ngedengerin metal tuh itu tuh nggak ada kaitannya sama perilaku kekerasan dan bundir. Menurut studinya dia, persepsi anak-anak metalhead terhadap kekerasan tuh ya sama aja kayak kita-kita. Mereka nggak mengglorify kekerasan. Mereka sama-sama punya empati dan sama-sama memandang kekerasan sebagai hal yang buruk. Dan ini juga berlaku ke bundir ya. Ya dari dulu kan, dari tahun 80-an, musik metal tuh kan emang sering dikaitin sama perilaku bundir kan. Dimana banyak metalhead yang mengakhiri hidup mereka karena lagu yang disebut-sebut mengandung unsur-unsur satanisme. Bahkan di tahun 1985 tuh kan ada band yang namanya Judas Priest yang ditangkap dan diadili setelah dituduh ngebikin dua anak muda mengakhiri hidup mereka di taman.
sambil ngedengerin lagunya Judas Priest yang judulnya Better By You, Better Than Me. Padahal lagu-lagu mereka tuh sama sekali nggak ada ajakan buat melakukan bundir loh. Dan lagian lagu yang dituduh itu tuh bukan lagu mereka cuma nge-cover doang. Tapi ya tetap mereka yang akhirnya dituntut. Ya susah sih ya emangnya kalau udah stereotype ya, kalau udah stigma ya. Aduh. A team of researchers at Macquarie University's Music Lab in Sydney ran a study to see if fans of death metal music had become desensitised to violence. The researchers' findings: We found that in fact the bias is the same for fans and non-fans of violent music, which suggests that there is no desensitization to violence among fans of death metal music. Dan ironisnya ya, padahal kenyataannya pendengar musik metal tuh nggak lebih rentan terhadap bundir dibanding pendengar musik lainnya loh. Nggak ada pengaruh dari situ, nggak ada pengaruh ke situ. Disebut orang-orang yang waktu itu ngedengerin musik metal, mereka tumbuh dewasa dengan normal kok. Mereka tetap punya kerjaan, rumah tangga, dan kehidupan yang baik, yang normal, kayak orang lain pada umumnya. Nggak ada orang dengerin metal terus otomatis jadi kriminal. Nggak ada orang dengerin metal terus langsung medesuk kayak yang dibilang orang-orang. Nggak ada. Tetep ya mereka biasa aja, kayak orang pada umumnya aja. Ya paling bedanya cuma di preferensi musiknya doang. Malahan hasil studinya tuh kan tadi tuh, metal jadi genre musik yang pendengarnya paling bahagia kan. Jadi ya dibalik semua judgement orang-orang yang bahkan sampai dibawa ke Kongres Nasional, ternyata mereka tumbuh dengan baik-baik aja kok. Justru mereka jadi pendengar musik yang paling bahagia karena katarsis yang dipicu oleh musik-musiknya. Dan karena komunitas yang erat dan saling backup, saling support. Wih. Tapi mungkin di sini ada yang metalhead nih. Kalau menurut lu gimana? Lu setuju gak sama hasil studi ini? Atau enggak? Atau justru malah makin stres apa sedih apa gimana? Silakan komen. The metalhead community sees itself as one big family. Everyone gets on. And whenever necessary, any aggression or other negative vibes can be headbanged into oblivion. Oke, sekian Learning Googling kali ini tentang genre musik metal yang katanya pendengarnya jadi orang paling bahagia dibanding genre musik lainnya. Galau gue hapus lah itu lah, ngapain coba. Ya, kalau merevisi gue salah, atau mau nanya, atau gue video, bisa di komen, kita juga biasa. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.